rusak. Itu bedanya. Rusak. Tapi kalau Jadi itu adalah firman itu yang menjadi manusia. jadi menurut saudara, ketika Tuhan berfirman, jadilah daging, Tuhan itu langsung berubah menjadi daging gitu. Bukan. Lalu apa yang menjadi daging? Berfirman itu artinya Tuhan itu punya firman kan, yang melaksanakan firmannya itu. Ya maksudnya apa ini? Punya firman ini maksudnya apa? Ya firmannya. Maksudnya firmannya gimana? Ya kehendak. Sekarang kalau ada orang yang membuat jembatan, itu kehendak arsitek. Apakah arsitek Ya yang kan jadi ada jembatan? yang punya pemikir nih, yang melaksanakan firmannya itu. Iya. Berarti apakah Nah, firmannya arsiteknya? itulah yang melaksanakan. Oke. Apakah arsiteknya yang menjadi jembatan? Ya bukan, arsitek itu pemikirnya. Bukan. Berarti bukan Jadi Tuhan yang menjadi pemikirnya itu daging. Bapa Allah. Sang Berarti Pencipta bukan itu Tuhan yang menjadi pemikirnya, daging. yang melaksanakan firmannya. Oke. Berarti bukan Tuhan yang menjadi daging kan? Firman yang menjadi manusia. Jangan sembunyi di balik kata Kehendaknya firman. itu, Iya. firman itu apa? Firman itu kan gaib nih, roh ini. Kata siapa? Ini Mau aneh-aneh turun ke aja orang. dunia ini, ya kan? Ceritanya kan Aneh. gitu. Aneh. Simpulkan dulu. Firman itu apa? Ya itu tadi, udah saya Apa? jelaskan tadi. Apa itu? Apa itu firman? Kehendak. Kehendak. Pemikirannya. Pikiran. Apakah pikiran ketika dia tercipta sesuai dengan hasil pikiran, maka alat yang berpikir ini yang menjadi hasil pikiran? Misalnya, Anda berpikir, saya ingin makan nasi, maka Anda berubah jadi nasi, gitu. Begitu maksud Anda? Analogikan gitulah. Lalu bagaimana analoginya nasi. sampai Anda menuhankan manusia yang Nah, dicipta? sekarang baca di Yohanes 1 ayat 18-nya Bang Juma. Saya baca Yohanes 1 nomor 18-nya. Tidak ada orang Ya. yang pernah melihat Tuhan melainkan anaknya yang tunggal. Mentafsirkan bukan? Kok mentafsirkan gimana? Yes, mentafsirkan. Original teksnya apa di situ? Exegomai. Apa itu coba? Jadi Apa itu? jadi terjemahan yang sebenarnya adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan selain anak Nah, yang tunggal nggak bisa Tuhan. dilihat siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, nggak bisa dilihat kan? Nah, Yesus bisa dilihat nggak? Nah, bisa. Nah, berarti Tuhan nggak dia? Dia Tuhan. Arti Tuhan apa? Nenekmu kiper. Nah, inilah kau rusak. Loh, kok nenekmu Kalian kiper? rusak otaknya gara-gara Arti Tuhan menjadi apa? Kristen. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Yesus Tuhan nggak? Anda Tuhan. yang bisa dilihat. Arti Tuhan Rusak. apa? Rusak Anda itu rusak. Loh, kok rusak? Abang kan memikirkan Tuhan itu sang pencipta. Yesus Anda itu, membawa Yohanes 1:18. Anda Arti Tuhan mempergila apa, diri Bang Anda. Juma? Apa? Arti Apa? Tuhan apa sih? Enggak usah lari ke Tuhan, pencipta langit dan bumi. Menurut enggak dulu supaya Bang Juma paham arti Tuhan itu apa. kok jadi saya jadi yang harus paham sih? Yesus Loh, iyalah. Kayaknya Bang Juma belum paham arti Tuhan itu. pencipta langit dan bumi menurut Belum dalil tentu Yohanes. Tuhan itu pencipta, belum tentu. Ini Apakah Tuhan saya itu pasti saya pencipta? disuruh diskusi sama orang-orang tak berakal kayak gini, ini gimana ini teman-teman? Orang tak berakal dan penipu kayak begini ini apa layak berdiskusi dengan saya? Kamu membawa dalil Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, Yesus betul, dilihat. Papa. Berarti Yesus ini Allah atau bukan? Yesus Allah atau bukan? Yesus firman yang menjadi manusia. Astagfirullahaladzim, Bang ya Juma, Allah ya kan. itu Allah Masih itu juga Allahnya siapa Bang Juma? tidak ada, jangan ajarin saya bahas yang kayak gitu karena Kristen itu Enggak, hanya mencuri kata Allah di Allah. situ Allahnya siapa Bang Juma? Ini orang-orang bahlul semua yang ada di sini ya. Bukan, tadi kan abang bilang kata Allah. Allah itu merujuk kepada Allah SWT kah atau Allah siapa gitu Bang Juma? Mau nanya. Di Kristen emang ada Allah, Bang? Nah, kamu Dijawab bertanya aja, yang Bang akan Juma. mempersulit dirimu karena Kristen itu agama plagiat, mengambil kata Allah dari Quran. Tidak ada sumber Oh, selain itu Al-Quran. Berarti Bang Juma Allah itu Allah SWT ya. Ya, memang ada Allah selain SWT. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, tanya dulu Nanti- samamu. Emang ada Enggak, Allah enggak, selain enggak. SWT? Emang ada Nanti- Allah selain SWT? Nanti Ada. aku bilang ke yang lain-lain gitu Bang Juma. Enggak ada, saya tanya samamu dulu. Saya tanya sama saudara, lo kok jadi tertawa? Makanya jangan jadi Kristen, makanya bahlul. Jadi Kristen itu identik, jadi Iya, kebodohan. gini loh ya Saya teman-teman. tanya sama saudara, emang Iya, Pak. ada sumber lain Kristen selain Al-Quran mengambil kata Allah? Ada sumber lainnya? Kami duluan ada itu.
perkataan Hah? itu. Kalian duluan? Hah? Islam di Nusantara ini abad ke-8. Kalian masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Tapi Iya. sebentar teman-temannya, kalau Kalau kata SWT Allah ya, itu berarti sebenarnya Aduh. digunakan pagan Quraisy sebelum kedatangan Islam. Jadi pagan Quraisy itu Sekarang menggunakan kata Allah. penerjemahan Bible itu mengambil referensi dari Arab Quraisy gitu maksud. Iya, dari pagan Quraisy, betul, dari pagan Quraisy diambil Jadi alih. ketika kemudian Biblemu di Indonesia diterjemahkan menggunakan kata Allah, itu ada yang pergi melakukan penelitian di abad ke-8 gitu, abad ke-7, abad ke-6, abad Ya, ke-5 di begitulah. sana. Ya, Ada. begitulah Nenek kira-kira. Ukipet. Itulah Betul. Kristen pembohong, pendusta. Makanya kalian itu dilaknat, otak kalian tidak berfungsi. Satu-satunya Enggak, sumber. pagan Quraisy. Betul nggak? Pagan Quraisy sudah menggunakan kata Allah di dalam apanya? Di Udahlah, dalam mending saya diam kawan. Silakan Anda berbicara sebebas Anda. Saya nggak bisa berdiskusi dengan orang bahlul, maaf ya. Waduh, ini kok Oke. Kayaknya Bang Juma Oh ya, ini aku belum menambah- paham arti ini Tuhan ya itu apa. dari belum guru paham. Bunda langsung ya menyatakan kalau Allahnya di Alkitab Izin itu Allah menambahkan ya. SWT. Ini bagaimana nih teman Islam yang lain nih? Ini Ya, kurang ya, ajar aku mau menambahkan dikit ya. Jadi teman-teman ya, Yohanes 1 nomor 14 itu kalau dimaknai sesuai pemahaman Kristen ini ya, yaitu adalah bukti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan karena dia adalah firman. Ini sebenarnya adalah bukti Kristen ini ajaran pagan gitu ya. Karena kata firman ini tidak dimaknai seperti apa yang dimaknai oleh bangsa Indonesia secara umum ya, rujukannya KBBI ya. Tidak dimaknai sebagai ya perkataan Tuhan, kehendak, pengajaran, perintah, larangan dan seterusnya itu, tapi benar-benar dimaknai persis seperti original teks kekristenan, yaitu berbahasa Yunani, yaitu dari kata logos gitu. Kan sering itu kalau kita diskusi ya, kalau Kristen yang membantah ya, firman yang dimaksud di sana bukan sekedar perkataan gitu, bukan dari rema tapi dari logos gitu. Jadi ini berbeda katanya. Nah, istilah logos ini sebenarnya sudah lebih dulu muncul sebelum Kristen ini muncul gitu. Nah, logos ini ya dalam konteks ketuhanan dikonstruk oleh Philo ya. Maknanya memang adalah persis seperti yang dipahami oleh kekristenan, yaitu dia adalah penjelmaan, ya, inkarnasi ya. Jadi Tuhan itu memerlukan mediator atau perantara. Nah, perantara itulah logos ya. Jadi dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, perantara itu. Tuhan yang turun ke bumi, penjelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Nah, itu mana kata logos yang dikonstruk oleh Philo begitu. Poinnya di sana adalah Kristen mengadopsi ajaran pagan itu karena ini sudah lebih dulu muncul ya, kitab Kristen berbahasa Yunani begitu. Nah, konsep ketuhanan pagan ini sebenarnya sama ya dengan istilah-istilah lain ya di peradaban pagan yang lain ya. Cuma istilah ini beda-beda memang di berbagai bangsa dan kebudayaan kepercayaan gitu ya. Mungkin pernah kita juga mengenal istilah murti, penubuhan, pengarcaan ya, atau atman, atau teofani, epifani, atau di Indonesia ini kita juga sering mungkin mendengar ya istilah titisan dewa ya, atau manunggaling kawulo gusti gitu ya. Nah, istilah-istilah ini konsepnya sama semua itu sebenarnya ya. Tuhan yang goib, yang transcendence itu ya, kemudian dia menjadi sesuatu yang konkret ya, menjadi manusia atau berbentuk roh, mendiami patung, pohon, gunung, laut dan seterusnya gitu. Nah, ini konsep paganisme yang nggak ada bedanya sebenarnya kekristenan ini dengan ajaran pagan yang lain. Nah, dalam kekristenan di Indonesia, istilah yang mereka pakai adalah kata firman. Nah, gitu. Jadi Kristen ini pagan. Ya, makasih. Lanjut. Oke, tahan. Ada tadi pertanyaannya ya, Bang lemah lemah lembu tadi, bahwa apakah Allah yang dikatakan dalam Bible itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita kembalikan ke Bang Suma. Bang Suma mungkin ada masukan Bang tentang pertanyaan ini. Iya. Silakan Bang. Terima kasih. Aduh, indahnya jadi abang kita tadi. Diam, semuanya mendengarkan. Giliran saya bicara, ini jemaat-jemaat penyembah Kristus semuanya pada ngomong. Jadi gini,
Kristen itu original teks kitabnya bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah kecuali Allah. Oke? Atau bahasa Ibrani Allah, tapi artinya pohon atau sumpah serapah. Satu-satunya kemudian sumber itu hanya Al-Quran. Kata Allah itu hanya milik orang Arab. Kalau Anda mengatakan orang Quraisy, memang betul. Karena mereka adalah keturunan Kedar, keturunan dari Nabi Ismail. Mereka sudah mengenal nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Sedangkan di Kristen, kitabnya mula-mula itu bahasa Yunani. Allah di situ sebelumnya adalah Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bukan Allah. Artinya adalah dewa. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi daging. Itu betul. Tapi karena Kristen memang ajarannya adalah seperti yang ada dalam Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 20-21, harus berpura-pura, nyamar-nyamar dengan cara mengelabui proses propasis. Jadi instruksi perintah dari Paulus, kemanapun kalian pergi, kalian harus meniru-niru mayoritas penduduk di mana Anda pergi untuk kristenisasi. Kristen datang ke Nusantara ingin mengkristenkan orang yang ada di Nusantara. Nusantara mayoritas penyembah Allah. Maka Theos kalian dirubah menjadi Allah untuk mengelabui. Itu konsep dalam agama kalian. Memang diajarkan, disebarkan dengan cara mengelabui. Filipi 1:18, 1 Korintus 9:20 nomor 21. Gitu kawan, jadi jangan ngotot. Anda masuk ke KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Paham sampai situ? Ini yang lemah lembut ini. Kau buka KBBI. Sabar dulu, kau buka KBBI, kata Allah itu apa? Bukan, Allah adalah Bang nama Juma. dalam bahasa Arab. Ya, bukan itu pertanyaannya Bang Juma. Itu di Yohanes 17 ayat 3 itu. Coba dibuka. Yang mengenal satu-satunya Allah. Allah di situ Allahnya Bang Juma atau bukan, itu loh pertanyaannya. Di situ intinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mau Allah kah? Mau Iya, Theos Allah kah? di Mau dewa situ kah? Allahnya Bang Juma SWT atau bukan, itu aja. Tuhan itu cuma satu bagi kami, adalah Allah. Mau Anda larikan Iya, kemanapun. di situ Yohanes 17 itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya itu pasti adalah pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa Ta'ala. Oh, artinya Itu Allah pasti. SWT gitu Bang Juma ya. Pasti, nggak mungkin dewa. Oke. Nah, Tuhannya Yahudi apakah Subhanahu wa Ta'ala? Kutanya dulu sama saudara. Tuhannya Yahudi apakah SWT? Hah? Tuhannya Yahudi apakah SWT atau Tuhannya Yahudi Bukan, adalah makhluk Bang. terkutuk? Oh bukan, Nggak tahu saya Bang Juma, bacakan. nggak tahu. Bukan, Saya bacakan. Tuhannya Cuman Yahudi itu. itu Yahweh, Bang. Iya, apakah Yahweh ini maha suci, maha tinggi? Itu nama keagungan, Bang. Iya, saya tanya dulu, Nggak boleh disebut sembarangan. apakah Yod-Heh-Vav-He ini maha suci lagi maha tinggi? Ya tentunya begitulah, Bang. Nah, Namanya berarti juga dia SWT. nama keagungan. Sekarang Tuhanmu yang bernama Yesus ini Oh, apakah berarti terkutuk? sama ya, Bang Juma. Ya, Tuhan itu Berarti cuma satu. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam sama ya? Kalau yang mereka sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Ibrahim alaihissalam, maka Tuhan kami sama. Kalau Oke, Kalau- kalau Tuhannya sama, beranikah Abang Juma ini bilang Yahwehu Akbar? saya tidak mau mengatakan itu karena Tuhan saya namanya Loh, Allah. kenapa? Kan katanya sama. Loh, siapa yang menyamakan? Saya kan mengatakan Loh, kalau abang yang barusan mereka bilang. sembah dulu. Saya mengatakan kalau yang mereka sembah itu adalah Kenapa orang Kristen kayak gini ya? Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam maha suci, maha tinggi. Yang disebut maha itu cuma satu entitas. Tidak seperti di kamu. Tuhan itu Esa, maka Yesus juga Esa. Ada dua yang Esa. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi maha suci, Tuhannya umat Islam maha suci, Tuhannya Kristen terkutuk di atas pohon. Sama enggak? Sama enggak? Kau menyembah entitas yang maha terkutuk.
Sementara Tuhannya Yahudi Maha Suci. Yesaya oke, 5 nomor 16. Oke? Bang, jadi tadi itu Yohanes 1 ayat 14 itu adalah merujuk ke Yesus ya, Bang? Ya, betul itu. Ya, Terus terima apa kasih. masalahnya? Oke. Apa masalahnya? Nggak ada masalah, Bang. Sekarang pertanyaan saya, ketika dikatakan firman menjadi daging, firman itu yang mana? Daging itu yang mana? Jawab. Udahlah, Abang kan sudah mengakui Yohanes 1 Enggak, ayat yang 14 saya merujuk ke bertanya, Yesus, saya Abang. bertanya. Udah gitu aja. Yohanes 1 nomor 14 ada 2 di situ. Firman menjadi daging, ada 2. Daging sudah pasti bukan firman. Firman sudah pasti bukan daging. Pertanyaan saya, yang mana yang firman, yang mana yang daging? Jawab. Macet. Macet enggak? Macet enggak? Batasnya. Assalamualaikum. Kan sudah diakui. Waalaikumsalam. Yohanes Yang 1 saya ayat 14 itu tanya, merujuk ke betul, Yesus. saya Sudahlah. akui Apa yang firman perlu diinikan menjadi lagi? matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi bumi, firman menjadi Mars, firman menjadi langit. Saya akui itu. Sekarang yang saya tanya, Mana ada firman menjadi langit? Di mana ayatnya? lah sekarang saya tanya, mana firman menjadi daging? Itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, Itu merujuk apa ke siapa firman? itu? Apa Abang firman cuma itu? kan sudah bilang itu merujuk Apa ke firman Yesus. Ya itu? sudah. Apa firman itu? Apa firman itu? Mau mutar-mutar lagi. Saya tanya, apa firman itu? Apakah firman itu daging? Tidak ada firman menjadi matahari, di mana ayatnya? Nah sekarang firman itu apa? Kutanya dulu, firman itu adalah Jadi abang cuma kan sudah firman mengakui bahwa adalah Yohanes 1 ayat 11 itu merujuk ke firman Yesus. Itu sudah firman betul, adalah nggak salah firman adalah Perkataan Allah. perkataan Allah. Gitu, orang waras itu pintar. Kalau orang penipu malu mengatakan itu. Firman Yesus, Yesus firman. Di giliran ditanya firman adalah, diam, sengaja bolak-balik ke sana kemari karena Ya, kan takut sudah ketahuan. diakui. Nah, Firman sekarang saya yang tanya, menjadi saya ulang. kan sudah diakui. Dengarkan, Itu dengarkan. Yesus. Terus apa lagi yang perlu 1600 mata diperdebatkan memandang, lagi? 1600 mata memandang, kita dengarkan saudara penipu ini. Firman adalah dia. Abang Pasti sudah dia. mengakui Abang bahwa sudah. firman yang menjadi Abang manusia sudah. itu merujuk ke Saya Yesus. tahu Terus apa yang firman jadi diperdebatkan manusia, lagi? saya ngerti. Yang saya tanya, firman Nah, ya adalah sudah, kalau sudah ngerti ya udah itu. firman adalah dia. Coba lihat, kalau penipu temannya setan begini, firman Mau adalah diputar-putar lagi Bang Cuma. saya Bang cuma sudah mengakui bertanya, bahwa saya cuma firman yang menjadi bertanya, manusia itu saya merujuk hanya ke Yesus. bertanya, Terus apa kawan. yang perlu Saya diputar-putar hanya lagi? bertanya, kawan. Firman adalah Firman itu cuma cara Allah Enggak. menyatakan dirinya kepada saya manusia. mau tanya, saya yaitu- tanya kepada saudara Feros, bukan kepada Anda. Firman adalah Feros. Firman adalah Ya, cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. nah, cara Melalui Allah. apa? Yesus Kristus. Nah, ya. itu juga pleset, itu juga plesetan, itu Kok plesetan juga. pleset? Inilah kalian, Itu inilah plesetan. kalian. Saya bertanya, coba Anda Sementara gini Juma ya. saya Di simpulkan Al-Quran kepada juga Anda pertanyaan yang dikatakan, sederhana. Isa itu Dengarkan. adalah kalimatullah, ya kan? Nah, kalimat itu apa? Ya Kalimat itu- firman. Ya kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Bahasa Indonesia Ya, aja. firman. Kalimat itu Firman. apa? Kalimat itu apa? Firman. Bahasa Indonesia aja, jangan pakai bahasa Ya Sanskerta. firman itu sudah di Indonesia loh. Itu sudah Firman itu apa? di Indonesia. Firman itu apa? Firman itu apa? Nah, ini orang Itu Kristen sama sembunyi. dengan kalimatullah. Itu Ya, sama dengan kalimat itu kalimat. apa? Kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Ya firman. Iya, firman itu apa? Kalimatullah seperti yang di Quran Kalimat Anda. itu apa? Coba lihat teman-teman, coba lihat. Mereka menyembunyikan identitas sembahan mereka yang bernama Yesus itu. Firman apa itu? Enggak, jadi Firman kalau ini. di Al-Quran dinyatakan Firman ini kalimatullah itu apa? adalah Iya, Isa, kalimat itu seperti apa? Al-Quran Kalimat itu apa? dinyatakan Kalimat Yesus itu apa? adalah firman. Kalimat itu apa? Jadi menurut Anda kalau disebut Isa kalimatullah itu seperti apa? Itu perkataan dari Allah. Kalimatullah, perkataan Allah. Sekarang saya tanya, kalimat Jadi- itu apa? Ya firman. Ya, firman Udah, itu Bang, nggak apa? usah diputar-putar. Bang Cuma sudah mengakui firman Ya, yang menjadi saya manusia itu minta merujuk ke pengakuan Yesus. dari kalian. Udah, Saya nggak usah minta pengakuan. diintimidasi lagi, Saya minta sudah mengakui pengakuan dia. dari kalian. Perkataan adalah firman, betul? Karena kalian tidak mau jujur. Firman adalah perkataan, betul?
Malu dia jawab karena Iya, nanti malu, pasti malu, pasti malu. Firman adalah perkataan, kalimat adalah perkataan. Apakah Yesus perkataan? Bukan. Yesus bukan perkataan. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu perkataan. Tapi Yesus pada mulanya adalah perkataan. Alam semesta ini pada mulanya adalah perkataan. Kalian jangan sedeng selamanya. Waraslah kawan. Firman itu perkataan. Jadi perkataan menjadi daging. Perkataan Tuhan itu mana? Yang diantar Gabriel ke Maria. Nah, perkataan menjadi manusia atau Bang Juma. Bang Juma Coba. sudah mengakui. Nah, itu perkataan. merujuk ke Yesus. Perkataan. Sekarang perkataan Tuhan apakah bukan Tuhan? Perkataan Allah Bukan. apakah bukan Allah? Bukan. Bukan Tuhan. Perkataan Tuhan bukan Tuhan. Berarti Ayo. perkataan Allah bukan Allah. Lalu apa? Perkataan Allah itu adalah ciptaan. Apa yang keluar dari Allah itu ciptaan. Yang Ya, bukan apa ciptaan yang keluar itu, dari Allah bukan Allah. yes, betul. Apa yang keluar dari Allah itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang melekat Apakah pada diri Tuhan. yang keluar dari Allah itu bukan Allah? Bukan. Jelas bukan. Yang Tuhan Lalu apa? Kalau yang keluar dari Allah bukan Allah, lalu apa dia? ciptaan, itu ciptaan. Semua yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Tuhan kemudian maha berkata-kata. Maha berkata-kata yang keluar dari Allah apakah bukan Allah? Bukan. Berapa kali saya harus katakan? Oh, lalu apa? Lalu apa? Kenapa ini Ciptaan. Kristen ini dongo-dongo? Ciptaan. Saya tanya dulu sama saudara, alam semesta ini keluar dari mana? Tuhan. Gila kau ya? Alam semesta ini keluar dari mana? Tuhan. Hah? Dari Tuhan. Mana? Ya, Kalau berarti- dia keluar dari Tuhan, gimana itu ceritanya tuh? Jadi alam semesta ini bukan dari Tuhan. Jadi alam semesta ini bukan dari Tuhan. Tapi bukan keluar dari Tuhan. Lalu dari mana? Masa alam penciptaan ini keluar dari Tuhan? Gimana? Lalu dari Tuhan? mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana alam semesta ini? Dari mana alam semesta ini kalau tidak keluar dari Tuhan? Dari Allah berfirman. Iya, Dari Allah berarti berfirman. semuanya dari firman kan? Yesus juga keluar dari Tuhan berupa apa? Firman kan? Bukan berfirman. Astagfirullahaladzim. Berfirman bukan dari firman. Yesus Berfirman. keluar dari Tuhan berupa ini apa? Berarti enggak Bang Yesus- Suma itu enggak paham antara Yesus firman keluar- dan berfirman. Yesus keluar dari Tuhan itu berupa apa? Macet. Berupa apa? Iya. Yesus keluar dari Bapak dari Tuhan berupa, Berupa apa dia? apa? Berupa apa dia keluar? Berupa apa? ya, Daging. berupa roh lah. Bayi. Berupa daging. Gaib lah, gaib Berupa lah. daging jatuh dari langit. belum berupa daging. Jadi Duduk. daging itu Apa? daging itu adalah Apa? 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 Apa daging Ayo, itu? daging Apa? itu. Ayo. Daging itu ciptaan atau bukan? Itu natur tambahan Itu itu. natur Yesus itu tambahan. punya dua natur. Makanya kalau Yesus dalam Makanya wujud jangan kau firman, jadi Kristen. nggak bisa Karena dilihat. Kristen mengantarkanmu menjadi bahlul. Sekarang Yesus keluar dari Tuhan, betul? Berupa Kok apa? balul? Ya bahlul lah. Yesus keluar dari Tuhan berupa apa? Loh, kalau misalnya dalam wujud firman, apakah bisa dilihat oleh manusia? Sekarang Yesus keluar dalam rupa apa? Tuyul. Makanya Yesus itu mengambil Makanya rupa Yesus manusia saya tanya, itu. saya Makanya tanya. Anda dua Yesus natur mengambil keluar. natur manusia Yesus- supaya bisa dilihat. Yesus keluar dari Tuhan. Ya, di mana dalilnya? Yohanes 8:42. Aku Firman. keluar dari Tuhan. Nah, Yesus keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Firman. Nah, matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Matahari keluar dari mana ada ayat-ayatnya itu matahari keluar dari Astagfirullahaladzim. Firman. Ini Firman juga. Bang Juma ini Mana ayatnya? Matahari Tuhan keluar matahari dari keluar Tuhan. dari Berupa nggak apa? ada matahari keluar dari Tuhan itu nggak ada. Matahari itu hasil Berupa berfirman. firman. Berupa firman. Sekarang, Oh, nggak sekarang ngerti antara firman sekarang- dan berfirman. Di sekarang- sini yang nggak pahamnya di situ.
Sekarang Berfirmanlah apakah Tuhan, bukan Iya. firman yang menjadi matahari. Oke, sekarang saya tanya. Gimana sih ini mula- Bang Juma ini mikirnya Oke. Mungkin saya keliru, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Masa matahari keluar dari ini? Hasil Ketik- berfirman, Bang. Kamu diam aja, Perros. Ini orang yang nggak ada ilmu sebenarnya. Lempar aja di api. Ketika kemudian Maria belum hamil, kehamilan Maria ini bermula dari Tuhan berfirman atau tidak? Kehamilan Maria bermula dari Tuhan berfirman atau tidak? Kutanya dulu kau, biar kau sehat, biar ku urut itu urat sarafmu yang seleo semua yang bengkok-bengkok di dalam. Sebelum Maria hamil, apakah sebelumnya Tuhan berfirman atau tidak? Gabriel datang pada bulan ke-6 memberitakan Iya. apa? Iya, berfirman duluan. Berfirman duluan. Apakah Iya, sudah ada itu- daging? Iya, belum jadi. Belum ada. Berarti daging ini pada mulanya adalah Tuhan berfirman, betul? Begitu Peros. Matahari ini juga pada mulanya adalah firman. Dengan cara apa? Tuhan berfirman. Yesus ini pada mulanya firman. Dengan cara apa? Tuhan berfirman. Maria hamillah. Itu. Maka disebutlah Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya pada mulanya daging Yang Yesus Yang berasal menciptakan dari itu siapa Bang Juma? pencipta langit dan bumi disebut Khalik. Itulah Tuhan. Firman, Itulah di situ firman. Maka dikatakan berfirmanlah Allah. Kan ada firman. Firman itu di mana bukan dikatakan firman, bukan manusia. firman yang Bang Juma, di mana menciptakan. ayatnya matahari adalah firman yang menjadi matahari? Gimana Bang ayatnya? Tidak ada Bang Juma, ada. Sekarang Sekarang firman itu apa? Sekarang firman itu apa? Perkataan. Yesus pada mulanya adalah perkataan. Betul tidak? Waduh, saya kira Bang Juma ini mengerti nggak taunya. Yesus Firman ini kok pada menjadi mulanya matahari? perkataan, betul atau Gimana tidak? ini? Ini kelasnya gurunda kalian, malu lah. Kelas gurunda loh ini, masa firman menjadi matahari? Nggak ada ayatnya mana? Sekarang, Firman menjadi matahari. sekarang dengarkan. Yesus ini pada mulanya perkataan atau bukan? Iya, perkataan Bang Juma. Nah, perkataan. Matahari pada mulanya perkataan atau bukan? Ayo dong, Macet. ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Macet. Ayo dong. Aku jangan dimut Bang Otak Marah. Matahari pada mulanya perkataan, betul atau betul? Betul atau tidak? Iya, perkataan iya aja lah. Iya, Bang. Peros buka mulutmu Peros, buka otakmu juga Peros. Matahari pada mulanya perkataan atau bukan? Perros ini Bang cuma penipu. Jangan di-mute lah, aku ngomong dari tadi nggak taunya di-mute. Aduh. Matahari nggak tahu, ini, aku ngomong juga di-mute matahari ternyata. pada mulanya perkataan atau bukan? Bukan. Hasil dari perkataan. Mati Mija. Mana Anda matahari perkataan di mana itu? Ayatnya matahari adalah perkataan di mana itu? Hasil dari perkataan. Nah, itu baru Iya, benar. hasil dari perkataan. Kalau Yesus Ya. hasil dari apa? Yesus itu firman yang menjadi manusia, bukan hasil. Yesus itu Kan firman yang menjadi manusia. Tadi tuh Abang Juma sudah Yesus- akui. Firman Yesus yang menjadi ada. manusia bukan hasil dari perkataan. Gimana sih? berarti kalau bukan hasil dari perkataan yang Bukan keluar hasil dari perkataan, tapi perkataan itu yang menjadi manusia, bukan hasil dari perkataan. Bang Juma ini gimana memahaminya gitu aja kok ya? Saya kira pinter, tapi kok begini nih? Bagaimana ini teman-teman? Perkataan Gimana ini Bang Juma ini? perkataan menjadi manusia. Oke. Ya namanya Kristen. Oke. Ya begitulah Bang. Yang lain diam. Peros buka mic-mu. Peros buka mic. Ketika Tuhan berdiri sendiri, apakah di situ sudah ada Yesus? Saudara Bang, jangan berbelit-belit dengan kata-kata Bang. Abang sudah mengakui firman yang menjadi manusia itu merujuk ke siapa Bang Juma? Yesus. Apakah itu berfirman? Yes, berfirman. Mana berfirman? Firman menjadi manusia kok yes gimana sih? Aduh, parah ini. Loh. Saya tanya kemudian kepada saudara, sebelum Maria hamil,
Sebelum Maria hamil, apakah Udah jangan berbelit-belit itu aja, langsung aja di Yohanes 1 ayat Nggak mau 14. dia kan? Nggak mau dia kan? Nggak usah berbelit-belit. Ini Nggak mau dia kan? berbelit-belit Nggak ini. mau dia kan? Nggak mau dia. Nggak mau dia kan? Nggak mau dia. Nggak mau usah dia. bermain kata-kata di Penipu ini, penipu ini, penipu. Sebelum Maria Penipu, hamil, Abang cuma yang penipu. sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Nggak usah ke arah situ. Sudah mengaku firman yang menjadi manusia, bukan berfirman yang menjadi manusia kan? Saudara, ketika saya Jangan berkata, penipu lah Bang Juma. bisa enggak diturunkan orang ini kan? Bang Goto, diturunkan aja orang ini. Biarkanlah dia ke neraka, kekal di sana, enggak apa-apa. Saya ikhlas daripada saya diskusi Iya. sama binatang. Mending saya diskusi dengan orang yang masih separuh binatang gitu ya. Dia mengatakan firman jadi daging. Firman ini apa? Perkataan. Perkataan ini apa? Bisa enggak perkataan itu keluar tanpa berfirman? Tidak bisa. Berarti Yesus itu berasal dari Tuhan berfirman. Matahari itu berasal dari Tuhan berfirman. Jadilah terang, jadilah hamil. Sama enggak posisinya? Jadilah terang, jadilah hamil. Sama enggak posisinya? Sama-sama berfirman enggak di situ? Sama. Sama. Matahari tidak punya ibu. Lebih hebat. Langsung jadi matahari. Yesus punya ibu. Ketika Tuhan berfirman, sebelum Yesus lahir, dihamilkan dulu. Lebih hebat matahari. Proses penciptaan matahari dari firman jauh lebih dahsyat daripada Yesus adalah firman yang menjadi daging. Kenapa? Karena untuk menjadi daging butuh 9 bulan. Hamil dulu manusia bernama Maria. Barulah Yesus tercipta. Matahari butuh nggak proses? Enggak. Jadilah terang, seketika jadi. Jadilah hamil, butuh 9 bulan. Yesus pada mulanya perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Berfirman. Matahari pada mulanya perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Berfirman. Bisa tidak Maria hamil tanpa Tuhan berfirman? Bisa nggak? Bisa nggak? Gak bisa, Gunda. Nggak bisa. Bang. Berarti kehamilan Maria pada mulanya Tuhan berfirman. Matahari dan Yesus sama-sama berasal dari firman, di mana firman ini adalah perkataan yang dihasilkan dari kemampuan Tuhan berfirman. Makanya disebut sifat al-kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu kemampuan berkata-kata. Karena Tuhan mampu berkata, maka Tuhan dengan berkata dia menciptakan segala sesuatunya. Mazmur 33 nomor 9. Dengan memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberi perintah, wahai Maria, hamillah, hamil. Jadi Yesus pada mulanya adalah Tuhan berfirman. Artinya berfirman berakar dari kata firman. Cobalah teman-teman Kristen ini berpikir dengan sehat. Bang Juma, coba buka di Yohanes 1 ayat 3. Ya, itu Tuhan, itu bukan Yesus itu, Bang. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia Itu siapa? kan firman itu kan Yesus itu sendiri. Dia siapa yang di situ? Dia siapa Iya, di situ? Yesus firman. Firman. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah Yesus, sedangkan Yesus nanti ada di ayat 14-nya. Segala Itu kan sesuatu. Pernyataan firman itu kemudian dikatakan kan di Yohanes 1:14 kan disingkapkan dari Yohanes 1 ayat 3-nya. Coba Anda baca nomor 3-nya. Nomor 3-nya itu berbicara siapa di situ? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Iya, Yohanes 1 kan firman bersama-sama dengan Allah. Artinya yang menjadikan itu Yesus juga kan, makanya dan Astaghfirullahalazim, ya Allah. Apakah ketika firman itu bersama-sama dengan Allah, Yesus di situ sudah ada? Sudah, Yohanes 1 Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Iya, firman. Yang menjadi daging ini siapa? Firman. Iya, firman Yesus. Nah, firman itu setelah memenuhi proses 9 bulan, dia menjadi tercipta jadi apa? Iya, menjadi manusia. Nah, apakah manusia ini sudah ada bersama dengan Allah? Iya, firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Yohanes Iya, 1 ayat 1. firmannya, sifatnya Allah bersama dengan Allah. Yang saya tanya, Yesus manusia ini apakah ada bersama dengan Allah? Iya, bersama-sama. Dalam bentuk daging?
Dalam binaturnya, jadi kodratnya sebagai manusia, Astagfirullahaladzim. kepenuhan Allah. Nah, inilah kalian cerobohnya. Di sinilah kalian. Kan dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Itu loh Bang Juma. Berarti menurut saudara, Yesus itu perkataan Tuhan menjadi manusia atau Tuhan yang jadi manusia? Pikiran Allah yang dinyatakan kepada manusia itu, gitu Bang Juma. Alam semesta ini berasal dari pikiran nggak? Iya, firmannya, bahkan kejadian 1 kan di kejadian kan penciptakan ada itu. Pada mulanya berfirman, firman itu ada ketika sebelum penciptaan. Maka dikatakan di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu kan dijadikan oleh Yesus. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Inilah kekeliruan kamu. Karena kamu menganggap dia di situ Yesus. Kamu menganggap firman itu Yesus. Padahal uraiannya itu. Dinyatakan di Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Juga kan banyak itu yang dikatakan penciptaan itu kan ada dari dalam Yesus. Itu di Kolose 1 ayat 16 juga dikatakan karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu loh, kan jelas ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat tangan. Kalau sudah akut kayak begini saya angkat tangan. Angkat tangan saya kalau sudah akut kayak gini. Susah sembuh. Kita sapa dulu Bang Joni. Bang Joni, selamat pagi Bang. Masalahnya apa itu Bang Juma? Dengan firman itu masalahnya di mana? Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nggak firman gitu? Yesus bukan firman. Yesus bukan firman. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari firman. Nah, ada tertulis di Alkitab, dia bilang, sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Gitu. Sebelum Abraham jadi, saya sudah ada. Iya, apa itu? Sifat. Sifat yang melekat pada diri Tuhan kan? Yesus itu penjewantaan dari... Iya, itu maumu. Itu maumu, karena kau Kristen. Ketika Tuhan ditanya, ketika Tuhannya Yesus ditanya, apakah Yesus itu adalah dirinya sendiri? Bukan. Yesus itu ciptaannya. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, Yohanes 8:42, Yesus berkata apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Memang betul. Nah, lalu atas kehendak siapa? Ya, lalu manusia. atas kehendak siapa menjadi manusia? Dengan jadi manusia lah dia bisa menyatakan firman-Nya. Nggak mungkin dia jadi pohon. Saya tanya kepada saudara. Dia jadi batu, nggak mungkin. Saya tanya saudara, menurut Yesus, atas kehendak siapa dia menjadi manusia? Kehendak Tuhan, kehendak Allah. Bukan kehendak Yesus. Kehendak Tuhan, kehendak Allah itu dinyatakan dengan bukan kehendak Yesus. Bukan kehendak Yesus. Sama, Yesus dengan Tuhan kok sama. Inilah kalian Kristen. Kan sudah dinyatakan di Alkitab, dia bilang Yesusnya adalah satu. Yesusnya yang Anda tanya. Berarti kau mengenal aku. Yesusnya yang Anda tanya. Yesus, ya paman. Anda menjadi manusia atas kehendak siapa? Apa jawaban Yesus? Maksudnya gimana? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka yang mau menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Maka sang manusia ini akan berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau jadi manusia. Tapi Yesus berkata apa? Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti ada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Yesus kah? Bukan. Berarti Yesus ini hanya ciptaan yang berasal dari Tuhan. Buktinya dia mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Ya keinginan Tuhan. Tapi kenapa di dalam Alkitab dia bilang, kalian tidak tahu dari mana aku. Aku dari atas sementara kalian dari bawah. Ya memang dia dari atas karena dia berasal dari kehendak Tuhan. Ya berarti kamu tahunya. Kenapa saya bolak-balikkan omongan? Loh, Yesus ini kan utusan Tuhan.
bukan utusan presiden. Utusan Tuhan, Anda ngerti Kak? Ketika dikatakan utusan Tuhan berarti dia berasal dari atas, tapi dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Yesus itu nabi, Yesus itu rasul besar. Dia utusan Tuhan, maka dia dikatakan dia berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Saripati, tapi dia berasal dari Tuhan karena dia utusan Tuhan. Tapi statusnya sebagai nabi untuk Bani Israel. Kalian aja yang menuhankan utusan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus bukan untuk kalian. Yesus itu untuk Bani Israel. Yang diutus untuk kalian itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Di mana ayatnya? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan Yesus Kristus yang kalian sembah itu beda dengan Yesus yang datang untuk Bani Israel. Memang namanya sama, Yesus Kristus, sama, tetapi itu bukanlah anak Maria. Yesus Kristus yang kamu sembah itu adalah makhluk roh, bukan manusia. Sedangkan Yesus yang adalah anak Maria itu adalah manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Dia datang sebagai nabi. Bang Juma, bedanya Yesus sama Yesus Kristus apa? Coba. Bedanya Yesus dengan Yesus Kristus anak Maria dengan Yesus Kristus yang kamu sembah. Yesus anak Maria manusia. Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk halus. Kok tertawa? Arti Kristus apa Bang Juma? Arti Kristus artinya Mesias, manusia yang diurapi. Ah iya, dia namanya Mesias yang dinantikan dari nubuatan para Yesaya, nabi-nabi sebelumnya Bang Ya, Juma. itu Yesus anak Maria yang Makanya dikatakan dia dapat gelar Kristus. Itu anak Maria. Itu anak Maria kawan yang adalah manusia. Sedang arti Yesus apa Bang Juma coba? Arti nama Yesus. Yesus itu nama yang diberikan kemudian Tuhan bersama dengan kita. Boleh diterjemahkan gitu juga boleh. Nah sekarang permasalahannya bukan dari terjemahan kata per kata, bukan. Yang saya maksud di sini kawan, Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang untuk kalian itu adalah Yesus yang berbeda. Oke, Jadi, saya tanya. Yesus sama Yesus Kristus itu beda ya Bang Juma? Beda. Sekarang Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh Anda baca? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke, bentar ya Bang Juma ya, aku carikan. Ya, silakan kawan, silakan. Matius berapa? 24 nomor 4 dan nomor 5. Oke, jawab Silakan Yesus dibaca. kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan Banyak orang. Nah, pertanyaan, menurut Yesus akan ada penyesat memakai namanya. Namanya siapa penyesat itu? Ya Mesias. Kristus. Jadi Betul? siapa Mesias yang dinantikan itu, Bang Juma? Mesias yang dinantikan itu sudah datang, yaitu Yesus anak Maria. Yesus anak Maria, ketika dia mengajar, dia berpesan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi menurut Yesus, penyesat setelah dia terangkat ke langit muncul bernama Yesus Kristus. Jadi arti Kristen itu apa Bang Juma? Pengikut Kristus. Betul? Berarti Kristen itu penyesat gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian? Kutanya dulu. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, karena murid Yesus itu tak ada yang Kristen, semuanya Bani Israel. Iya, tapi kan dikatakan Bang Juma, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dan firman-Nya itu untuk bangsa luar Israel. Ada nggak?
Ada nggak? Itu kan gambarannya. Yesus kan belum Oh, itu dinyatakan. gambaran. Hanya gambaran. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bernama Yesus Kristus. Apakah Anda percaya? Iya, itu gini Bang Juma, itu menceritakan akan ada orang yang membuat mujizat atas namaku. Tetapi hati-hati, bukan kan begitu. itu dikatakan. Bukan begitu Berarti Bang dalilnya. Juma ini kan penyesat Bang Juma, karena di luar kan itu dikatakan Bang Juma sebenarnya ya. Karena udah jelas dikatakan. Coba Terkutuklah yang dua kali loh dikatakan. Terkutuklah ini Bang Juma termasuk kutuk gitu, akan mendapatkan kutuk itu. Itu kalau dari Alkitab Bang Juma ya. Aku Alkitab yang Sekarang begini, Bentar dulu, Bang. penyesat itu bergelar apa? Menurut Yesus bergelar itu yang tadi apa? yang Bergelar membawa apa? melakukan mujizat. Kemudian Enggak, bergelar apa? Penyesatnya bergelar apa dulu? Gelarnya dulu. ya, Menurut ya, Yesus. Mesias. Nah, Terus, Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. Betul? Kristus dong. ya yang diartikan benar. Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Kristus. Kristos. Iya benar. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada Paulus gelarnya apa? Mesias. Nah, Yesus berkata ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan? Ya sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus di Damsik apakah manusia? Ya manusia. Bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Baca sekarang. Baca sekarang, Bang. Oke, sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya. Menurut Paulus di situ Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, aku ikuti jalan pikir Bang Juma lah. Iya, benar. Bukan dalil. Jangan ikuti saya, dalilnya yang Anda ikuti. Paulus menerima Injil 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi makhluk yang bukan manusia itu bernama Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian pengikut siapa? Kalau Yesus anak Maria, mereka hanya untuk Bani Israel. Dia hanya untuk Bani Israel. Galatia 1 Bang Juma yang dikatakan di Galatia 1 ayat 8 itu merujuk kepada siapa coba? Yang mana? Di mana? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah Bang Juma. Itu dikatakan berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk karena Yesus tidak mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Berarti Yesus terkutuk juga. Karena Injil yang diberitakan Yesus bukanlah Roma, Galatia, Filipi. Alamak, banyak kali ceritamu. Permen karet. Injil artinya permen karet. Ya, permen karet. Terlalu banyak cara Anda kemudian lari, kawan. Yesus berkata waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Itu kata Yesus. Murid-muridnya ada nggak kemudian yang percaya kepada pengajaran Paulus? Tak ada. Makanya yang penyesat itu Allah SWT Tuhan Negeri Mekah. Yang penyesat itu Allah SWT Tuhan Negeri Mekah. Itu Tuhanmu itu maka. Di mana dalilnya? Yang di mana dalilnya di dalam Bible? Tuhan Negeri Mekah. Tolong tunjukkan di Bible gelar penyesat itu SWT. Bukankah gelar penyesat itu Kristus? Tertulis loh itu. Matius 24 nomor 5. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Tertulis, Bang.
Tidak ada bergelar SWT, nggak ada. Justru SWT itu adalah gelar Tuhannya Bani Israel. Yesaya 5:16. Gelar Tuhannya Israel itu Maha Suci, Maha Tinggi. Disingkat SWT dalam bahasa Arab. Gitu kawan. Jadi jangan stres ketika kami apologet Islam datang mengajarkan kebenaran. Jangan depresi, jangan panik, jangan stres. Dengarkan, ikuti. Kalau salah bantah. Kalau sudah benar, renungkan, pikirkan. Kok bisa ya? Kayak tadi, penyesat menurut Yesus yang datang setelah dia bergelar SWT, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Ternyata terciduk di situ penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen ini siapa? Kristen pengikut Kristus. Dengan kata lain, boleh kami mentafsirkan. Kristen ini terindikasi pengikut penyesat. Terindikasi karena Yesus berkata penyesat itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti Kristen ini adalah pengikut yang terindikasi penyesat. Nah, sekarang tinggal Kristen buktikan. Apakah Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus anak Maria atau Kristus penyesat? Ada tidak Kristus anak Maria kemudian mengajarkan menjadi Kristen? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada nggak kemudian Kristus anak Maria mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Mengkitabkan Roma Galatia, ada nggak? Tak ada. Tetapi Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Berarti Kristus anak Maria dan Kristus yang ada penyesat itu berbeda. Dan pengikutnya antara pengikut Kristus anak Maria dan pengikut Kristus yang penyesat juga berbeda. Pengikut Kristus anak Maria tentu bersunat, ibadahnya Sabat, kitabnya Perjanjian Lama. Kristus penyesat, pengikutnya Kristen. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan dari saya. Di dalam kemudian bertanya kepada kawan-kawan, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus anak Maria? Kalau Kristus anak Maria, pengikutnya pasti Yudaism, tidak menjadi Kristen, tidak menyembah makhluk roh. Kalau pengikut Kristus anak Maria sudah pasti adalah praktisi Torah. Tetapi Kristus yang pengikutnya adalah bukan anak Maria, sudah pasti berbeda pola agamanya. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Sudah 2000 tahun mereka tidak pernah satu. Kenapa? Karena satu pengikut Kristus Mesias yang asli, satu pengikut Mesias yang palsu. Gitu kawan-kawan. Pasien selanjutnya. Kita sapa dulu Bunda Lena. Selamat siang Bunda Lena. Bunda Lena. Bunda Lena. Ya, bukan alat Islam ya? Bukan alat Islam, bukan alat. Ah, Bunda Lena Kristen tetapi naik aja. Alhamdulillah Bang Islam.